Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Yang ulun muliakan para tuan-tuan guru, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, bapak-bapak, para imam, para khatib, bilal, segenap pengurus masjid, mushola, majelis-majelis ta'lim yang hadir pada malam hari ini. Yang saya muliakan Tuan Guru kita Al-Ustadz Abdurrahman Iskandar selaku sahibul majelis atau pimpinan Majelis Berkat Sekumpul beserta segenap pengurus. Hadir juga bersama kita Tuan Guru kita Ustadz Kiai Haji Zayadi Hasan. Kita doakan mudah-mudahan para tuan-tuan guru kita, para alim ulama kita semuanya sehat badan, panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Sehatul alim ghanimatun lil muta'allim. Ujar ulama, orang alim itu mun sehat jadi keberuntungan bagi orang yang belajar. Amun kada mau belajar kada juga kayaknya. Mudahan kita mau datangi majelis-majelis para guru-guru kita. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan kita muliakan Bapak Haji Anto sekeluarga yang memfasilitasi acara kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat, panjang umur, diberikan keluasan rezeki, mudah-mudahan sesuai dengan nama berberkat. Nah, berkat sekumpul, amin ya rabbal alamin. Bapak anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Bapak Dr. Insinyur Haji Sahrudin, kata Ustadz Abdurrahman tadi, Sidin akan maju ke DPRD Provinsi Riau. Anak ke Jambi boleh juga. Alhamdulillah. Bapak Kasatpol, Bapak Haji Yuspek, mana Kasidin ada? Ya alhamdulillah. Bapak Dokter Rano Karno, Pak Dokter. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, para jamaah yang hadir pada malam hari ini,
semuanya yang ulun muliakan, mudah-mudahan kita berataan dimuliakan Allah Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama ulun menyampaikan terima kasih kepada panitia, wabil khusus kepada Bapak Haji Anto, kepada Ustadz Abdurrahman yang telah mengundang saya untuk hadir malam hari ini di tempat ini, di majelis ini. Ini biasanya ulun kesini bawa mobil, langsung naik ke atasnya mobil. Pak Haji Anto kadang-kadang 4 dia nyiramkan. Alhamdulillah malam ini kita ya memperingati peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan apa yang dapat nanti ulun sampaikan bapak-bapak, ibu-ibu, terutama kepada tuan-tuan guru, mudah-mudahan berkenan mendengarkan, menyimak dan memperhatikan, dengan harapan mudahan apa yang disampaikan ada manfaatnya. Dan mudah-mudahan kita hadir pada malam hari ini, terutama panitia yang memandu acara, mudah-mudahan dan insya Allah kita yakin ya kita mengadakan acara hadir memenuhi undangan panitia ditulis oleh Allah Ta'ala sebagai amal ibadah yang besar yang berlipat-lipat ganda. Amin ya Rabbal Alamin. Ada seorang ulama ini ulama dari Nusantara, dari negeri tercinta, negeri kita Indonesia. Beliau itu mukimnya di Mekah, sampai wafat beliau di Mekah. Beliau itu dapat gelar julukan Sayyidu Ulama'il Hijaz, ya, raja daripada ulama Hijaz. Hijaz itu Mekah, Madinah dan sekitarnya. Sempat dapat gelar itu beliau itu, ya. Nama Sidin Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani, ya, atau yang lebih masyhur dikenal beliau itu dengan Syekh Nawawi Banten. Ya, beliau orang Indonesia. Ya. Ini habar aja Bang, tapi insya Allah habar ini kayaknya mutawatir. Ya, habar ini mutawatir. Kalau orang belajar ilmu usul hadis dia apa? Al-mutawatir yufidul qat'a. Mutawatir itu memberi faidah pasti, banyak yang menghabarakan. Ya, banyak menghabarakan. Jadi kubur Syekh Nawawi Banten itu di Mekah, di Ma'la itu tanahnya itu wangi, ya. Tanahnya wangi. Ulun alhamdulillah setiap ke Mekah ziarah terus. Cuman kada kawa masuk kayak kita ziarah di wadah kita nih. Wangi. Di Ma'la itu dimakamkan juga istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidah Khadijatul Kubra. Ya, lebih wangi lagi tanahnya. Lebih wangi lagi tanahnya. Nah, itu. Nah, jadi Syekh Nawawi Banten, sebelum ulun menyampaikan ungkapan beliau, kerajaan Arab Saudi itu pernah menggelar doa di Masjidil Haram menghadap ke Ka'bah langsung. Permintaannya supaya dituruni hujan. Karena sudah terlalu lama Mekah tuh kada dituruni hujan. Ya. Ini kita nih kayaknya tunggal 9 kurang lebih hujan musim kemarau nih, Pak. Kada turun hujan. Ya. Berdoa. Jadi ulama-ulama yang besar-besar di Mekah itu dipanggil oleh kerajaan Saudi Arabia untuk berdoa, masing-masing berdoa di depan Ka'bah. Tapi ulama-ulama yang berdoa itu doa minta supaya dituruni hujan, tapi hujan kada kunjung-kunjung turun. Nah, kada turun. Di antara orang banyak itu bapak-bapak, ibu-ibu lah ada yang tahu lawan Syekh Nawawi Banten. Katanya Syekh Nawawi Banten ini orangnya ya kada berpotongan kayak ulama-ulama di Saudi itu. Orang Arab tuh semana ganal, orangnya semana tinggi, bunga-bungas. Syekh Nawawi Banten ini halus orangnya, rendah orangnya. Tapi kalau mutiara tetap mutiara. Ya. Cuman kadang-kadang mutiara tuh orang kada tahu itu mutiara.
Maka ada ulama mengatakan la ya'riful jauhara illal jauhariyu. Kada tahu mutiara kecuali orang ahli mutiara. Tidak tahu itu permata kecuali orang ahli permata. Amun almarhum ayah di Tungkal itu sering beliau bilang la ya'riful alim illal alim jasidin. Kada tahu orang itu alim kecuali orang alim juga. Ya. Dan orang tuh paling mudah dikenal lawan pandirnya, paling mudah dikenal. Sayyidina Ali kata beliau, saya kalau ketemu dengan orang tuh langsung berpandir, saya tahu siapa orang itu. Kalau orang tuh berpandir. Tapi kata beliau, kalau orang tuh kada berpandir, saya perlu waktu 24 jam untuk mengetahui siapa orang yang kada berpandir itu. Ya. Di Tunggal Pak Haji ada orang membahas masalah poligami. Poligami itu apa, Bu? Apa, Bu? Bemandu nih. Ya. Poligami di orang Tungkal hari ini dibicarakan oleh orang-orang yang vokal, yang berpandir di warung kopi. Cuman yang mengamalkan dia orang yang pendiam. Yang mengamalkan poligami itu orang pendiam. Jadi ulun kada hendak lagi umpat memandirkan poligami karena ada mengucapkan teman mandir belum lagi jas. Nah yang berdiam yang bisa mengamalkan. Pandir ini bapak-bapak lah paling cepat diketahui siapa orang. Ya. Mohon maaf juga. Berpidato ini kada payah lawas karena berpandir. Ada nih tuan-tuan guru pasti ketahuan siapa yang berpandir nih. Pasti ketahuan. Apalagi sawat ceramah sampai sejam, 15 menit aja. Kadang-kadang baca mukadimah aja udah ketahuan. Cuman tupang berang tadi ujar ayah Haji Ali, kata beliau la ya'riful alim illal alim. Yang alim juga yang tahunya. Ya. Lidah nih ngalih banget kita, lidah nih lah hobi berpandir. Ya. Al-mu'min yuqillul kalam wa yuksirul amal, wal munafiq yuqillul amal wa yuksirul kalam. Imam Auza'i madahkan orang beriman itu jasidin pandir kada banyak tapi amalnya banyak. Sebaliknya orang munafik pandir banyak amalnya sedikit. Ya. Ulun suka betul tuh kitab datu kita tuh kitab tasawuf amal ma'rifah tuh. Jadi amal ma'rifah kada ilmu ma'rifat kada, amal ma'rifah. Amal memang yang membawa orang bisa ma'rifah kepada Allah Ta'ala, bukan dengan pandir kada. Ya. Mudahan berkah Nabi kita bisa jaga lidah kita nila, amin. Ya. Ini bisa berpandir surang nih lidah nih. Kada disuruh-suruh bisa berpandir surang. Apalagi yang ngaran yang gibah nyambati orang tuh rame banget, semakin halus semakin gimit pepandir semakin mantap tuh mendengarnya juga tuh. Dengarlah kisah aja, dengarlah kisah, semakin begimit semakin mantap tuh kisahnya. Aduh, ya Rabbi salli ala Muhammad ahlal wara mantiqan wa asda. Yuk salawatan dulu. Ya Rabbi salli ala, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad ahlal wara mantiqan wa asda. Ya Rabbi Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Nabi kita tuh ahlal wara, paling manis manusia. Apanya manisnya? Mantiqon, pandirnya. Nabi itu paling manis kalau berpandir. Wa asdaq pulang, paling jujur pulang. Mana paling kasar, paling pembual pulang. Nah iya, Nabi kita paling manis, imbah itu paling jujur pulang. Ya, itu Nabi kita tuh. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar
Sidin itu ibu-ibu lah maandak batu di mulutnya, dimuntong diandaki Sidin batu. Ditakuni sahabat, ngapa wahai khalifah pian makam andak batu dimuntong? Ujar Sidin, supaya aku bisa menegah batu ini, supaya menegah aku, jangan bepandir nang kada manfaat. Sahabat panglih, kita ini kada sahabat. Ashabikun nujum bi ayyi ihtadaitum ihtadaitum. Sahabatku jar Nabi kayak bintang, manapun yang kalian ikut sahabatku, kalian akan mendapat petunjuk. Sahabat hebat-hebat katanya. Nabi kita bersabda al-bala muwakkalun bil mantiq. Bala itu jar Nabi diwakilkan Tuhan dengan ucapan. Ini bala mencakup bala zahir dan bala batin. Jadi hati-hati kita lawan muntong nih. Bisa dapat bala. Bahkan mungkin bisa melayang nyawa. Di Banjar itu pian masyhur cerita, ada orang gara-gara sepatah kata jadi warung. Di warung nih diucapakan ikam ini bukan suah bayar aja. Ngintu mana ucap sekalinya bawa mandau, ambil mandau ke rumah, di warung itu juga disikatnya. Nah ini namanya al-bala muwakkal bil mantik namanya. Ya, maka kata ulama wahfaz lisanaka wasta'id min syarrih fa innal lisan huwal aduwwuz zabih. Jaga lidahmu, berhati-hati dengan kejahatan lidah, karena lidah itu adalah musuh yang bisa nyembelih batang lehermu seorang. Sepatah kata benar, di Tungkal pernah kejadian 5 tahun yang lalu. Kalau bahasanya orang bahasa Jambi, ngebut nah, ngebut ya orang bawa anu pang, bawa mobil pang, dikira orang kadada, sekalinya ada di situ mana ada banyu, ya. Ini ada orang masuk ke gang pian ngebut, ali dihadang orang, hendak pukul orang, ngapa ikan nih di gang halus nih, polisi guring banyak masih ngebut. Aku melihat di muka jalan tuh ada Pak Haji aja, gas habis. Ada tulisan gas habis, makanya gas kok habis sekali. Lain lagi lah. Ada dulu pian di Tungkal, bah, amun kita yang jadi korban marah ngalah, kita bersabar-sabarlah. Ya, duduk piana, lalu mobil karena banyu sedikit, bapak kau ya punya jalan ya, itu bahasa orang Jambi itu. Dan bapak kau punya jalan, sekali membuliki pian seterak dari kampung tuh, 3 orang, 1 yang kada bisa diselamatkan, meninggal di situ juga. Mudahan kada kayak ini kita lah, sabar kita nih. Ya. 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 Lidah apa tadi bisa nyembelih batang kampil makabir min katili lisanhi. Berapa banyak orang yang di pekuburan dibunuh oleh lidahnya sendiri. Banyak ulun madahkan lah. Ini kekurang lebih aja, tapi ulama banyak madahkan nih. Yang lidah nih bisa nyembelih batang leher. Yamutul fata min asratil yamutul fata min asratil lisani walaysa yamutul mar'u min asratil rijli. Mati seorang pemuda karena lidahnya tergelincir, tapi jarang-jarang orang mati itu tatkala tergelincir batisnya. Paling tak boleh jok mun batis tergelincir, tapi mun lidah tergelincir bisa hilang nyawa. Subhanallah. Ya. Nih bala zahir, ada juga bala batin. Bala batin habis pahala. Tuh, antaranya apa bala batin? Rancak nyambeti orang. Ya, nyambeti orang. Ya. Ya. Al-Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu, beliau ini kita yakin ulama tabi'in nih, yakin sosok ulama yang benar-benar mewarisi Nabi. Tak yakin masuk kategori warasatul anbiya. Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu. Beliau itu sehebat itu, sosok beliau itu yakin warasatul anbiya, tapi sehebat itu rupanya masih disambati orang. Jadi model kita nang kucing-kucing kurap nih wajar aja mun sambati orang. Imam Hasan Basri itu tinggi pada kiai, tinggi pada syekh lagi, tinggi pada ustadz lagi.
Ya, ulama tabi'in, bahkan ada yang mengatakan min akabirit tabi'in, paling alim ulama tabi'in. Yakin sosok Sidin itu adalah sosok ulama yang warasatul anbiya, tapi ternyata masih disambati orang. Dan kita bapak-bapak, ibu-ibu, jangan memaksakan diri untuk melakukan sesuatu supaya orang ketujuh lawan kita beratan. Ini tidak bakal terjadi. Ma min ahadin illa walahu muhibbun wa mubghidun. Ujar Imam Syafi'i, tidak ada daripada seseorang itu melainkan ada yang cinta, ada yang hingga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi model kita. Tapi bapak-bapak, kalau kita sikapi ghibah, kita sikapi fitnah, disikapi tidak keluar dari agama. Bagaimana menurut agama kalau kita jadi korban fitnah, kalau kita jadi korban ghibah, supaya ghibah yang kita kena ini kita jadi korban, kita yang dizalimi, supaya membawa kebaikan dengan kita. Contoh, kalau ghibah kayak apa Pak supaya ghibah itu baik? Lawan kita jangan dibalas, ya. Kenapa? Karena kalau kita kadang membalas orang gibah, itu kebaikan untuk kita. Pahala orang yang menggibah kita tuh kita dapatnya. Imbah itu dosa kita, ambilnya. Untung kada? Untung kada? Ibu-ibu untung kada? Mudahan orang banyak nyambeti kita. Kada kayak itu pulang aja. Ya, artinya mun karena kita dah. Ini bila disambati orang sekali sampai ke detu-detu orang membalas. Nah, ini kada jadi gini. Mun kau tuh bapakmu, mamamu, detumu, ninimu sama ke kurang lebih kau kayak kelakuan. Ini kada jadi kayak ini nih. Ya. Jadi Imam Hasan Al-Basri itu digibah orang, disambati orang, dan sampai berita lawan Sidin. Kayak apa orang alim, kayak apa ulama, sosok ulama yang benar-benar mewarisi Nabi. Mudahan kita kawan itu. Amin. Amin. Perasaan ulun kita nih rasanya rasa baik di apa-napanya disambati orang daripada dipuji orang kayaknya lah. Iyalah. Amun dipuji orang kita nih bisa ganal pohon bulu kita, baju kita. Ya, GR leh. Bisa GR dipuji orang. Yang memuji orang gen kita lihat-lihat juga orang yang dipuji. Kalau sekiranya orang dipuji itu kada tahan, anggaran hilang pahala ibadahnya, pahala amalnya. Sebenarnya kalau kita kada pujinya berpahala, tapi gara-gara kita puji habis pahalanya. Kenapa? Merasa bangganya. Pernah seorang sahabat memuji sahabat yang lain di hadapan sahabat yang banyak, lalu Nabi kita berkata, "Qata'ta unuqahu." Jangan Nabi kau memotong batang lehernya. Amun orang mati ya bebas kita memujinya. Uzkuru mahasina mautakum. Sebut kebaikan-kebaikan orang-orang yang mati di antara kada bakal sumbung laginya dalam tanah atau sudah. Ya, ayo kita sahimah-himatnya kita membaca manakib tuh memuji guru tuh ayo. Ya. Tapi amun guru kita mudah-mudahannya selamat ilmu ada, mudah-mudahan memuji guru kada membuat guru tuh tak merasa tinggi, merasa besar, mudah-mudahan. Ya. Jadi Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu taala anhu tatkala sampai berita kepada beliau bahwa beliau disambati orang, kayak apa sikap beliau? Beliau ambil talam, beliau ambilkan kurma yang paling bagus. Orang Arab tuh makanan kebanggaannya makanannya kurma. Diambilkan kurma yang paling baik, ya, beliau akan menghadiahkan kepada orang yang menggibah beliau. Beliau katakan, balagani annaka ahdaita ilayya hasanatik fa ahbabtu an ukafiaka. Ujar Sidin, sampai dah berita lawan aku sampai berita lawan aku bahwanya engkau sudah berhadiah amal saleh kepadaku. Maka aku Sidin hendak membalas juga amal salehmu itu. Terimalah kurma ini. Alhamdulillah. Subhanallah. Imam Hasan Al-Basri. Mudahan kita kawan urut tele. Amin. Ya.
Ruginya menyambeti orang le. Ada lagi seorang ulama Imam Hatim Al-Asam. Imam Hatim Al-Asam itu Bapak Ibu lah suah diintayakan orang malam sidin. Diintayakan orang malam sidin. Ini guru ini malam tahajud apa kadane? Sampai tahajud guru, ibadah guru hendak diketahui, amun kada tahajud, amun kada beribadah malam, esok tuh bakal dibongkarnya di tengah orang-orang ramai. Itu ketahuilah Bapak, yang mengintayakan tuh bukan orang sembarangan. Makanya gibah itu pun juga bisa menyerang kepada para ulama. Mudah-mudahan kita selamat dari gibah yang merusak ini. Malam-malam sanggup mendatangi mengintip rumah orang itu sebenarnya kada boleh. Tidak boleh misi apa namanya mun orang kada izin menjenguk di lubang-lubang. Apalagi mengintai orang mandi. Kada boleh. Ini biarlah bila bilang ke rumah orang. Kalau orang kada ada izin jangan masuk ke kamar orang. Ini kadang-kadang sampai ke WC orang dilihati. Mun hoarding itu sudahnya ini model tahun berapa pulang, ini model hanyar pulang keluar aja. Laki karena sasarannya boleh. Mudahan kami lelakian nih maklum. Amin. Ya. Nah, Pak. Ya. Guru sekumpul bersidin suah mengucapkan satu makalah. Adul mar'i man ya'malu bi amalihi. Musuh seseorang tuh jesidin sama musuh seseorang adalah seseorang nang sama gawiannya. Takutan kita lah imam pada imam bekalahi. Mun imam bekalahi ke apa jadi makmum. Imam bisa bekalahi. Guru pada guru berfitnah-fitnahan, nauzubillah. Ya. Tukang sembelih lambu kada betaguran. Aduh. Tukang jual sarapan pagi lontong sama lontong bekalahi kada betaguran. Urusan sarapan pagi karena sama Bang, adul mar'i man ya'malu bi amalihi. Tapi je guru sekumpul ini kalau terjadi kepada ulama ubah aja barisnya. Kada payah tuh menjarkan isim kada payah. Baca aja sidin bi amaluh aja bacanya. Awak bi ilmu aja tapi lawan orang dengki aja sidin. Kada payah lagi tuh beramal menjarkan isim kada payah. Mestinya kan adul mar'i man ya'malu bi amalihi. Ulah aja sidin bi amaluh aja. Ya. Maintayakanlah malam. Can nih guru tak keluar bahasa orang inhir kada can. Ulun ni kada jauh dah. Anu Pak Haji ulun ni tuh seberang sana kampung Inong dalam. Sekecamatan Ustaz Abdul Rahman lain nih. Tanjung Baru kecamatan Tanah Merah. Rantau panjang yang sama kami. Ada rantau panjang banget rantaunya. Bebuaya banyak situ. Ulun ini orang Tanjung Jalai Simpang 3. Tahun 94 ulun tinggalkan kampung untuk sekolah ke Tongkal 5 tahun. Ada kesempatan ke Jawa Stoma tempat belajar, terus ke Banjar, bebulik pulang. Ya. Kampung Penyalai, ada ngaran kami kampung Penyalai. Karena jago nyalai orang di situ dulu kampung kami itu. Ya. Nah, aku udah bebulik aja deh kita hanya kada ingat bebuliknya guru ini bisa kada ingat bebulik. Kisah apa tadi? Ada decan ini ada keluar bahasa tadi. Ada jar guru tapi malam kada tahajud. Itu pikirannya hendak mengolah menyebarkan lawan masyarakat orang banyak tuh. Jangan lagi umpat lawan tuh apa guru tuh malam menjaga tahajud. Nah, anu nih lelaki padahal. Ujar guru kita Ustaz Kiai Haji Fahrudin Nur, ujar sidin yang kuat nyambati orang tuh lelakian sidin. Amun bebinian dasar bawaan lahir. Ujar beliau. Mohon maaf ibu bagaian aja. Ulun soal dengan al-ghibah Fakihatun Nisa, ada kiai ceramah. Ulun udah tamu juga kitabnya, tapi kiai ceramah itu kan bahasanya pas. Ghibah itu buah bibir perempuan dia. Berbuah bibirnya lih.
Mudahan kada masuk ibu-ibu kada masuk. Amin. Berkah Nabi bola. Ya. Mun anggaran nyambeti orang baik peraya lah betul duduk ngumpul-ngumpul ibu lah. Ini kadang-kadang yang anehnya orang baca Yasin nya masih bapak pandiran. Makanya dipandirakan tetangga pulang tuh. Nang dipandirakan peguruan pulang tuh. Guru dipandirakan, wah ini Pak jangan heran lagi. Guru seorang pulang bisa sampai orang. Ya, tapi kata Bapak mudahan tadi itu dapat kebaikan kita. Gibah ini kata ulama termasuk sagairnya, minas sagair, dosa halus. Tapi kalau menggibah orang alim, lawan menggibah orang hafal Quran, itu menjadi kabairnya, jadi dosa besarnya. Ulun ini nih rancak mendengar guru kami di Tungkal tuh. Sampai-sampai ulun hendak nakuni, tapi kada purun betakon di mana kitabnya guru. Sidin kan rancak cara mahakan. Alhamdulillah pas ulun hendak mengajar bab masalah puasa. Rupanya gibah di bab puasa hendaknya. Ada di dalam kitab I'anatul Talibin ngarannya Syarafatul Mu'in. Itu rupanya yang dilarang mun bulan puasa muntung dijaga jangan nyambati. Nah itu di dalam kitab itu ada. Pingin banget ulun tahu cuman kada purun betakonan guru di mana kitabnya. Sidin secara mahkan aja. Gibah itu dosa kecil, cuman bila menggibah orang hafal Quran, menggibah orang alim, inya jadi dosa besar. Na'udzubillah. Ya. Nah, mandirakan, can kiai apa kayak itu, ustad apa kayak itu, malam kada tahajud. Sekali tengah asik bawa pandiran ini lakian nih kada binian kada. Lalu bini Sidin, bini Hatim Al-Asam tuh lalu ujar Sidin nih orang nih nyambeti abahnya di rumah. Nanti was berjalan bang, tabawa emosi leh. Nih orang nih nyambeti abahnya nih didengarkan udah syariah, boleh nang bini melapor lawan laki. Nah, tapi lakinya nih waliyun min auliya'illahi ta'ala. Wali daripada Allah, wali daripada walinya Allah Ta'ala. Itu walinya Imam Hatim Al-Asam tuh. Tuhan berikan ilmu, curahan ilmu laduni. Kewalian itu naiknya gara-gara tatkala ada perempuan datang lawan Sidin. Hendak belanja, rupanya Sidin berdagang juga. Pas begini itu hendak menakuni harga barang berapa. Entah kenapa tak kantut bininya dok. Di hadapan guru besar nih, masupannya tak kantut di hadapan guru. Kalau di dalam kitab itu sampai berubah warna kuning muha perempuan itu, saking supannya. Sidin tahu ini bebini ini supan. Kenapa Pak Kantut? Lalu Sidin pura-pura kada mendengar, pura-pura jadi orang tuli. Makanya Hatim itu digelari Al-Asam, tuli artinya. Sidin kada tuli kada. Tapi digelari tuli, kenapa pernah pura-pura jadi orang tuh tuli. Supaya apa? Supaya ini perempuan ini kada supan. Sampai-sampai perempuan tuh hendak meyakinkan Sidin ini mendengar apa kada? Nakuni sampai 3 kali. Jawabannya hah. Nah, ujar begini, alhamdulillah. Guru ini tuli rupanya. Guru ini tuh padahal Sidin kada tuli. Gara-gara nih akhlak yang model kayak ini nih nah. Ya, diberikan curahan ilmu laduni turun lebih deras daripada air hujan yang deras dan dinaikkan pangkat kewalian Al-Imam Hatim Al-Asam radhiyallahu taala anhu. Subhanallah. Kayaknya kalau kayak ini ilmu bisa ya kita. Bisa ya. Kadang ngalih dah. Cuman mengamalkan barangkali kada kawa kita. Kita barangkali kada badep lalu ini berkantor. Ulun pian ada kawan, ini mudahan yang dengar ada Bapak. Ini direkam leh. Kawan ulun waktu sekolah di Pekalongan itu bila inya bekantut hingga orang diketawakannya, ulun termasuk suah diketawakannya. Ustaz Udin kita tuh kawan tuh, alhamdulillah beliau ada tuh. Cuman beliau senior lagi kita dahulu. Pekalongan juga dulu nih. Alhamdulillah tuh beliau Sungai Luar bagaimana. Langsung ngasarin beliau. Jadi ada kawan kami itu. Pokoknya tidak bisa berkantor hingga kita diketawakannya. Iya. Jadi Pak Yai itu kayaknya tak tuduh awak kayak berkantor padahal inya yang berkantor. Ah itu kan baik tuh.
Oh kawan kada baik tuh. Tapi alhamdulillah kawan beliau jadi ustaz juga wah ininya. Jadi ustaznya alhamdulillah. Wah itu kalau tatamu lawan kita kada bisa menggembirakan dah. Asal tatamu padakannya betuha terus kita nyamannya tuh padakan awet muda kan. Tapi kita hendak mendustakan kada cocok juga. Bila setahun kita kada tatamu lawan inya padakannya setahun betuha daripada dulu. 3 tahun kada tatamu padakannya 3 tahun betuhannya kau ya. Bujur juga. Luar biasa tuh. Nih, Imam siapa tadi? Hatim Al-Asam. Ini kita nih bisa berujung ngaran kita lah. Model-model gawian tuh bisa banyak. Apalagi Ahmad, Buan Udin tuh bisa berujung tuh. Karena banyak orang ngaran Ahmad, banyak ngaran Udin. Subhanallah. Malapor nih nang bini nih. Pian disambati orang tuh di pasar, orang nyambati pian. Nah nyambati apa aja sih Den? Pian malam tadi kada sembahyang tahajud sambati orang. Subhanallah. Kayak apa yo sosok ulama nang kawa kita umpati kayak apa yo sidin menyikapi tatkala dipadahkan orang kada bertahajud datang ke situ menyarang betanding amal ke kita betanding ilmu ke kita ucapan sidin kanat salatuhum fi mizani yaumal qiyamah buhannya tuh malam tadi sembahyang tahajud tuh tapi pahala tahajudnya kena hari kiamat masuk di dalam timbangan amalku. Boleh bawai orang pengajian sholat berjamaah tapi jangan nyambati ada sesuatu umpatan orang itu saya tahu ada sesuatu tadi lihat kalau pahala majelis awak dapat orang di rumah sembahyang berjamaah ganal pahalanya sholatul jamaati afdalu min sholatil fard bisab'in wa isyrina darajatan sembahyang berjamaah itu jar Nabi lebih utama daripada sembahyang sorangan. Nah, berapa utamanya? Bisa ba'in wa isyrina darajatan 27 derajat. Itu 27 derajat itu artinya Syekh Nawawi Banten 27 kali. Ya. Ya. Ingatakanlah kisah Syekh Nawawi Banten tadi lah. Jauh dah kisahnya bisa kata kawat bulik nih. Bawai orang berjamaah tapi kada boleh nyambati bawai orang tolak ke majelis, tolak maulidan, yuk kita salawatan, rami kita salawatan zaman-zaman wahini ini kita subhanallah, pinang belum naik-naik harganya, nior dibahasakan orang mahal gembung 1000, nior 800 gitu. Kayak apa Pak ini supaya ini kadang bermasalah dalam kehidupan kita, kadang mengganggu kita dalam ibadah, banyak-banyak aja dah baca salawat supaya dapat rahmat Allah Ta'ala. Sakinah mawaddah itu jangan tertuju lawan orang pengantin baru aja. Kita gini hendak sakinah mawaddah warahmah. Amun anggaran bekarat aja hari-hari 2 laki bini. Ya, bini belum apa-apaannya, belum lagi laki macul sepatu lagi, udah takunan duit. Ya apa urusan? Jenang laki kada gol urusan kita. Pian ini pandirnya ngintu bang bisanya kada gol, malam gol aja. Ada yang parah lagi, di mana mah ndak utak aja, laki dikai itu akan jangan pian lah. Kami ini gagah-gagah lain, tapi mendi mama ini ada uyuh juga. Mohon maaf bisa pangkat banyak tapi mendi mama ini sadih juga pula. 5 buah rumah kedengaran pandir mama laki. Ayu mamratin rafa'at sautaha ala zawjiha la'anatha kullu syai'in tala'at alaihi syamsu. Babi ini bun menjari nyaring bepandir di hadapan laki, apalagi mamai laki. Nyaring pandirnya, nyaring pada patir lagi. Dilaknat semua yang kena sinar matahari. Mungkin hayam buah rumahan gini 4 melana, mudahan maji ini lakas mati. Nah, tersambat maji pulang aku mohon maaf lah maji lah. Nganu. Nah, sakinah mawaddah warahmah lah supaya dapat rahmat. Jar leh, tapi jar ini sarbujuran. Ya lain jar renang kada bukim di mana dapat kabar. Aku dari umanya Milah aja nyambat. Milah itu gin dari orang juga aja. Ini kenyataan aja pada 2 kali pada kenyataan. 2 kali dah.
Jangan takaji habar lah bermusuh kena laisal khabar kal muayyanah. Berita itu kada sama yang kita dengar, yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, kada sama. Banyak bertambah daripada berkurang. Ya. Man shalla alayya sholatan wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Sekali kita berselawat berapa? Tuhan beri rahmat berapa? 10 kah? 10 kali. Wah, 10 kali kita berapa dapat rahmat? 100. Ya, 100 berselawat berapa, Bu? 1000 diberi Tuhan rahmat. Pokoknya mun dapat rahmat 1000 kada tahu pinang murah. Ya, mangar aja sebagian nunggu itu kok ada orang belanja, ada apa-apa. Handalah kas baju jual murah-murah. Ada guru diberiakan sepaleh. Tidak apa-apa. Ya, kita tugas cuman berusaha. Yang bernama Ar-Razzaq satu aja, Allah Ta'ala. Allah Ta'ala. Setuju kadang ibu-ibu? Setuju Bu? Ar-Razzaq yang memberi rezeki seikong aja, Allah Ta'ala. Setuju apa kada? Bapak-bapak setuju apa kada? Ada setuju aku bulik nah. Ini cerita menarik ibu-ibu. Kematian laki. Kada seperti ibu-ibu nang lain. Nang lain tuh menangis. Ada nang apa namanya menggaru-garu rambut, mencakar-cakar moha, merabit-rabit pakaiannya, ngarannya itu dosa haram dan dosa besar tuh, meratap. Tatkala mendapat bala, hukumnya haram dan termasuk dosa besar. Kenapa? Karena menunjukkan kada senang lawan keputusan Tuhan. Kita ini bukan keputusan mertua, bukan keputusan atasan, keputusan Tuhan aja kada senang. Kayak apa yuk? Ngapa yuk kira-kira sebabnya nih? Perasaan ulun faktor pertama dasar kada beda dengar. Kada tahu kisah. Ya. Cerita menarik. Ini perempuan nih kematian laki kada sama kayak binian lain pian. Apa? Inya diilangi oleh saudara-saudaranya binian. Tersenyum. Senyum aja, padahal laki mati. Unpian senyum-senyum curigai kawan. Jadi yang takziah ini betakun ikam nih laki mati, tapi santai aja, tenang aja, senyum aja. Bukankah inya yang mencarikan kau napakah rezeki? Sekalinya bebini itu menjawab nih, dengarkan ibu lah, mudahan kau ibu nurut ini. Tapi waliyah bang bebinian nih, wali bebinian. Ya, napa aja bebini itu? Matal marzuk wa bakiyar razik. Yang mati ini jabinian tuh sama pada menghabiskan rezeki. Yang memberi rezeki kada bisa mati mati. Yakin apa kada? Yakin apa kada? Allah Ta'ala bersifat nyaringi yang kada mati-mati itu apa? Allah Ta'ala bersifat bako. Jangan bakak lah. Guru aja kami belajarin sifat Allah Ta'ala bakak. Setahun bakak tuh ada hari raya. Wadai menahon setahun hari raya ulun tetap nyaman. Ulun temilahan nih daerah sini ulun gara nyambat dah. Orang manakuni tinggi tatakunan. Guru kayak apa menurut pian panapilah tuh ya. Ulun kadang hingkan dabitnya Ustaz Abdul Rahman panapilah. Ulun umpat pang melihat kitabnya. Di dalam kitab amal ma'rifat ya. Ulun bukai. Ada. Tapi salah bacanya panafillah. Kajian tinggi amal ma'rifat baca aja kada rohoi. Panafillah. Jadi ulun kada kawan debit ya. Rupanya ada dalam kitab tuh fana pillah, mempanakan diri kepada Allah dalam zat Allah Ta'ala. Ya. Ada juga orang guru nih nah. Cuman sidin kada sakawin-kawin. Aku aja sidin kada kawin ini karena mengamalkan di kitab Bang. Rupanya salah baca sidin. Mestinya an-nikahu sunnati. Nikah tuh sunnahku, sangka sidin Arab Melayu, an-nikahu santai. Santai, sama tulisannya tuh. An-nikahu santai, makanya aku lambat-lambat aja. Padahal an-nikahu sunnah. Man laisa lahu fasaykhuhu syaitan. Siapa kada berisi guru, gurunya setan. Jangan kada berguru lah, jangan memaham kitab sorangan lah.
Jangan harus ya harus beguru. Ilmu bila kada beguru jar ulama kayak pohon yang kada ditanam, buahnya rata-rata kada nyaman. Tapi amun ilmu beguru itu sama pohon yang ditanam oleh manusia. Rata-rata amun ditanam buahnya nyaman. Ya. Coba Bang Pian, pohon nang kada ditanam tapi buahnya nyaman. Apa yo? Tapi kada boleh macam-macam lah. Buah nang kada ditanam, nang kada tumbuh saurangannya. Apalah kira-kira yang tenyaman lah. Apa yuk? Bahari kami di kampung di Indok sana di Penyala itu ada buah habang, mun masak habang halus banget. Itu bisa berkelahi itu berebut pintu. Buah napa ngarannya lih? Siapa apanya? Buah apa halus inya nah? Kayak peluru kakanakan timbakan tuh. Buah ceri. Perasaan ulun kada buah ceri. Apanya bahasa kampung lih? Ayo orang kampung. Gak ada orang kampung ke buah napa yo? Apanya lih? Uduk lih. Nya kawa dimakan, dah ada berasa lalu saking halusnya. Berwarna habang, memasak banget habang. Kurang-kurang sedikit kuningnya, amun hijau mantah. Halus benar. Nah, buah paranai kami nyambat. Adakah yang tahu buah paranai? Kada tahu lah, itu bahasa khusus bahasa orang kampung kami kayaknya. Orang nyambet nyaman tapi kada bawa parakan ku ini, kada bawa parakan durian. Nah, jadi kalau ilmu kada berguru jar ulama sama buah-buahan pohon nang kada ditanam orang, jarang nyaman. Bahkan banyak nang kada kawa dimakan. Ya. Nah, tuh jangan kada berguru. Jangan kada berguru ya. Ngalih. Ya. Tapi yang jelas ulama madahkan kada berguru, syaitan gurunya. Ulun ada pian orang membawa kitab nah, bawa kitab. Tapi imlaknya saja jarang orang salah menulis alhamdulillah, teman guru salah. Alhamdulillahnya aja kada suah-suah namu ulun haknya pakai hak nang di dada tuh. Rata-rata alhamdulillah tuh hak puang. Han kayak apa isi di dalamnya? Rupanya isi di dalam itu apa ngarannya? Salat fawaid ya ngarannya. Fawaid. Pakai dal. Padahal yang dalam kitab tuh salat fawaid, salat nang tatinggal. Kan sudah salah. Judulnya aja sudah salah lah. Amun gawi ini dia bisa sholat nang tatinggal tuh bisa tertutupi kayak itu istilah. Tapi nulisnya aja sudah salah biang. Amun fawaid pakai dal tuh jamak daripada faidatun. Fawaid jamaknya artinya faidah. Ya, amun fawaid pakai ta itu mufradnya faitun, jamaknya fawaid, barang nang tatinggal sembayang nang tinggal. Tapi ini nah pikir kita mazhab Syafi'i dahulu nah sembahyang nang tinggal yang terlewat daripada waktunya wajib diqadha. Amun tinggalnya itu bersengaja lain daripada tidur dan lupa yang dikatakan mengqadhanya wajib bersegera. Kada boleh lambat-lambat. Subuh bangun dah orang berwirid, orang azan bangun guring pulang. Bila bangun pas matahari timbul berarti meninggalkan sembahyang sengaja. Itu bila bangun, bila lambat-lambat mengqadhanya bertambah banyak dosanya. Untuk ya pula. Subhanallah. Mudahan kita nih kawan jaga lidah kita lah. Ya, rusak banget nih kalau kita kada bisa menjaga lidah. Ini zahir batin nih pian. Itu kan batin itu habis amal. Di mana malam tadi kebakaran ya? Ya, di mana malam tadi kebakaran? Orang tuh jalan Telaga Biru. Oh, aku pas aku bangun pas rakaat kedua aku sembahyang tahajud. Mobil pemadam laluan. Kada sadar, kada tuh pandil tuh menghilangkan pahala sembahyang tuh. Ya. Sum'ah pulang ngarannya.
Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sidin itu digelari As-Tsaurihan begelar juga. Tadi Hatim Al-Asam begelar. Ini ada Imam Sufyan, wali besar. Imam Sufyan Ats-Tsauri, gelarannya Ats-Tsauri itu artinya lambu, artinya sapi. Kenapa maka digelari sapi? Karena Sidin itu rancak nyambet orang sapi. Ada hadis Nabi, maktubun ala zahril hud wasauri rizku fulan ibni fulan fala yazdadul harisu illa jahda. Tertulis di pundak ikan dan di pundak sapi atau pundak lambu. Sauri itu maknanya sapi, lambu maknanya. Itu sauri tadi lah. Nah, apa yang tertulis? Rezeki Fulan bin Fulan. Orang yang mencari sudah tertulis, yang berhimat cari bersungguh-sungguh tidak akan mendapat tambahan, kecuali yang bertambah hanya kepayahan saja. Tersalah aja lagi. Mau hendak payah-payah cari habis himat. Barang itu kada bertambah kada. Nah, ini Sufyan Ats-Tsauri pian mailangi orang bulik dari haji. Nya dasar sunat ya, orang dari haji itu diilangi. Mailangi orang bulik dari haji. Jatuhan rumah madahkan lawan nang bini di belakang. Umamu, ini tamu kita nih surungi makanan. Ya, surungi makanan. Cuman ya talamnya jangan haji yang pertama. Ini rupanya orang tuh 2 kali naik haji dah. Jangan talam yang haji kita datang pertama, tapi talam haji nang kedua. Berarti bapak dah 2 kali dah aku naik Ujar Imam Sufyan Ats-Tsauri, kasihannya orang miskin nih. Gara-garanya berpandir sepatah kata tuh habis, bukan haji yang pertama aja kada pahala, kedua-duanya habis pahalanya gara-gara mandirakan itu. Ini bala batin ngarannya. Handbook. Ya Allah ya Karim, mudahan ditolongi Tuhan kita, kawan jaga lidah kita. Rugi banget kita. Sikit berpandir hilang pahalanya. 2 kali naik haji, maka pahala haji itu ganal pahala haji. Man hajja hadzal bait kharaja min zunubihi kayauma waladathu ummu. Siapa yang berhaji kepada ini Baitullah jar Nabi, maka keluar inya dari dosanya sama pada hari yang melahirkan oleh ibunya, bersih daripada dosa. Maka oleh karena itu kada boleh pamalar hendak nyetor haji, kada boleh. Ya, ada boleh. Lagi pula haji ini hukumnya wajib. Jangan banyak pikir lawas ya. Naik haji wah ini 30 tahun antriannya. Awak berapa umur? Berapa wah ini 70, 30 tahun, 90 umur. Siapa yo tahu umur? Tidak ada yang tahu kalau. Iya. Namunnya mati kada sampai 70 gin mati, tapi munnya masih ada umur 100 gin hidup bae masih. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya muliakan, kembali kita ulun menceritakan jauh banget kisahnya ya. Jadi ulun ceritakan mudahan kita dapat barokah inda zikri salihin tanzilur rahmat. Nyebutkan cerita orang saleh turun nama Nabi sudah nyata, kita sudah lah tadi lah. Nama Nabi nyebut nama Nabi, kita salawatan tuh sekali berapa? 10 100 1000 saja. Udah kita dapat rahmat. Apalagi tadi kita baca qasidah Al-Muhammadiyah. Subhanallah, nama Nabi terus yang kita ucap. Pokoknya hidup nih happy aja, tenang aja, asal banyak salawat. Tambah lagi banyak-banyak menceritakan orang namanya baca manakib namanya. Nah, bagus Banazar membaca manakib Syekh Seman. Bagus belajar membaca manakib siapa? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dan para wali-wali yang lain. Jadi ada yang tahu sosok Syekh Nawawi Banten itu. Nah, beliau kada umpat membaca doa tuh, kada umpat sidin membaca doa karena mungkin dianggap orang kada mantap kayak orang-orang Arab sana. Tapi itulah tadi permata. Ada yang tahu, rupanya diundang juga oleh kerajaan, umpat juga berdoa di hadapan Ka'bah. Berdoa mudahan hujan turun. Hebatnya bapak-bapak Syekh Nawawi Banten itu berdoa, bukan pakai bahasa Arab, tapi pakai bahasa Jawa. Kada sampat tuntung doa yang dibaca, labat hujan sederas-derasnya. Subhanallah. Nah, orang alim hatinya bersih. Kalau kayak Habib tuh Habib Saleh
tanggul yang spontanitas doanya kita nih mustajab juga, cuman lambat kita. Kenapa maka lambat? Karena kalau langsung kabul kita nih, nah itu pang tadi leher baju bisa baganal. Mantap kawan tadi berdoa langsung hujan hari aja. Ya tuh kada hujan-hujan. Tuhan sayang lawan kita. Kalau langsung kabul kita kada tahan, makanya ditunda Tuhan pengabulannya. Lagi pula kalau kita berdoa Tuhan senang. Amun Tuhan senang, pasti kita tuh termasuk orang maka kada boleh kita kada berdoa. Ada seorang laki-laki berdoa kada kabul-kabul sampai malaikat Jibril turun tangan. Ya Allah, ya malaikat Jibril, ya perkenankan ikhdi hajatah. Anu tunaikan ya Allah hajatnya, kasihannya berdoa. Ujar Allah membahasa kita, Jibril, Tuhan kau jangan umpat campur. Kau jangan umpat fa inni uhibbu asma'a sautah. Tahulah kau, aku tuh senang banget dengar hambaku tuh berdoa tuh senang aku. Makanya akan aku kabulkan. Karena kalau kabul langsung, kalau kada berdoa benar lagi. Nah, maka kada boleh kita kada berdoa, terus berdoa. Yakin doa tuh dikabul. Firman Allah, ud'uni astajib lakum. Cuman doa tuh beradapang. Berdoa tuh berwudu, menghadap kiblat, hadirkan hati. Panjang-panjang berdoa, ada apa-apa minta banyak-banyak. Tuhan kada marah kita minta banyak-banyak, kecuali manusia. Amun manusianya dipintai banyak-banyak marah. Amun Tuhan kada marah. Tapi mun kita mimpin orang banyak, jangan panjang-panjang baca doa. Ulun kada lawas beberapa hari aja tadi ditungkal. Mak, perasaan ulun 20 menit ada baca doa selamat aja 20 menit. Perasaan 20 menit tuh ulun tahlil lawan doanya tuh entong tuh. Doa selamat setengah 20 menit. Mak orang nak kilar kini, kilar kanan. Tangan orang ulun lihat nah, turun naik. Ya, amun mimpin orang jangan lawas-lawas. Kecuali memang itu harus doanya. Apalah kalau mumin kayak ini, acara yang terakhir, pembacaan doa. Kira-kira kalau mumin kayak ini doa apa yuk? Doa apa amun mumin kayak ini? Doa selamat. Kecuali ada pesan tadi, tolong sekalian baca doa. Ini orang dia minta bacakan doa arwah. Panjang. Kadang-kadang ditakuni pian minta apa? Aku tahu baca benar ya. Nah, padahal jangan Nabi ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa alamu anna Allah Ta'ala la yastajibu du'aan min qalbin lahin ghafil. Ya, berdoalah kamu yakin doamu dikabulkan Tuhan, tapi ketahuilah Tuhan tidak menerima doa kalau hatinya lupa. Harus tahu apa yang diminta. Panjang-panjang doa yang diminta kada tahu. Model menghabis akan hafalan baca doa. Ada habis hafalan kada ampih baca doa. Toh mahadangi baca Rabbananya berpuluh-puluh kali. Maka hafal pulang tuh sidin Rabbananya tuh. Jangan panjang-panjang. Ya Allah ya Karim. Subhanallah, Syekh Nawawi Banten beliau memadahkan di dalam kitab Sidin, ujar Sidin al-i'tina bi maulidihi sallallahu alaihi wasallam min a'zamil qurbat, memperhatikan sungguh-sungguh dengan lahir Nabi ini Sidin termasuk a'zamil qurbat, termasuk sebesar-besar amal pendekatan diri kepada Allah, termasuk amal ibadah yang paling besar kita nih. Mudahan diterima Tuhan gawian kita malam hari ini. Maka kada boleh kita ya, walaupun malam ini kita biasa-biasa saja mungkin karena berapa taparaung jadi apa-apa, yang penting kita tetap mau ibadahnya sayang nih, pokoknya ada boleh ada alasan pala. Ini ibadahnya yang pertama pantangnya lah. Kalau sudah biasa kita laksanakan, kada dilaksanakan, tidak ada uzur apa-apa, ini bahaya nih. Dalam satu hadis Nabi kita bersabda, man abadallaha bi ibadatin summa tarakaha malalatan maka tahullahu azza wa jalla. Siapa yang beribadah kepada Allah Ta'ala dengan satu ibadah, imbah itu ibadah itu kada digawinya lagi, kada digawinya malalah karena malas saja, tidak ada alasan apa-apa, uzur kada, apa kada, kulir bang aja, ada perubahan juga mulutan kayak itu wah. Padahal ini ibadahnya ibadah yang jadi kalau orang sudah membiasakan beribadah, imbah itu ditinggalkan, meninggalkan itu karena malas saja, maka tahullahu azza wa jalla, murka Allah Ta'ala itu. Maka kasihan kita kalau ibadah kita yang udah rutin lah,
udah rutin jangan ditinggalkan kecuali uzur banget ini dapat murka Tuhan. Istiqomah ya, istiqomah itu jar ulama lebih baik daripada 1000 karamah. Dan yang jelas ibadah ini tuntutan kita sebagai hamba. Ya, Allah Ta'ala ciptakan kita manusia dan jin jar Tuhan tidak ada lain tujuan illa liya'budun kecuali supaya mereka tuh beribadah kepadaku. Cuman ibadah ini tupang piana banyak tantangan yang ngaran ibadah lah. Ya ngaran ibadah terakhir ulun minta waktu di dalam kitab Minhajul Abidin ini apa namanya awaik mawane sebelum kita beribadah tuh ada 4 yang mengganggu. Yang pertama ganggu kita tuh dunia, Pak. Dunia tuh ganggu kita, maka bisa-bisalah nyikapi dunia yang kita hidup di dalamnya ini. Jangan sampai kita gara-gara dunia lalu ibadah tinggalkan. Kita kayak apa caranya? Kita yang tahu caranya. Ya, dunia. Yang kedua yang bisa ganggu kita ibadah itu apa, Pak? Makhluk nenek. Bisa-bisalah kita bergaul lawan terutama kita nih manusia jadi dulu makhluk nih. Ya, maka dipilah-pilih kawan tuh. Jangan berkawan-kawan kada karuan bapak-bapak. Anggaran membuat kita kada sembayang. Ya, anggaran kita kada mau tulak ke majelis. Anggaran kita kada mau bawa wakaf, duit banyak, pemalar tuh Bang dah. Ya. Ya pilih-pilih kawan. Kawan nih sangat mempengaruhi nih, apalagi kawan sekalambu. Bisa kada dibawa wakaf abahnya. Awak nih paharatnya aja. Iya. Padahal laki nyumbang berapa 50 padahal kan paharatnya. Han bisa kada jadi nih. Ini termasuk makhluk lah nih. Termasuk makhluk. Bini kita termasuk makhluk, termasuk dunia lah. Masuk dunia juga lah makhluk iya dunia. Nah, mudah-mudahan kada menghalangi kita. Makhluk bapak-bapak. Berpengaruh kita baik buruknya makhluk ini. Berpengaruh baik buruknya kawan, apalagi kawan kita seketiduran, berpengaruh buruknya baik buruknya baiknya. Mudahan ibu-ibu bisa membawa kita semakin mantap beribadah. Yang ketiga, yang menghalangi kita beribadah itu adalah apa namanya? Syaitan. Syaitan itu siapa? Ada ulama mengatakan kullu jinnin kafirin. Setiap jin kafir itu syaitan namanya. Ada ulama mengatakan gitu. Ya, syaitan tuh pianlah ujar Imam Ghazali, syaitan alias iblis tuh bapaknya tuh itu 80.000 tahun menjaga surga tuh. 80.000 tahun, bukan 80 tahun, 80.000 tuh yang bakal mencelakakan tuh manusia tuh. Jadi penasehat malaikat 20.000 tahun. Han kada tanggung-tanggung. Ulun ini perasaan ulun bicara mah belum 20 tahun lagi. Taruhlah 20 tahun. Ini 20.000 tahun. Sasat jadinya. Yang dinasehati kada tanggung-tanggung malaikat. Ya di ustad-ustadan jangan sampai hendak sombong-sombong. Iblis tuh 20.000 tahun menasehati malaikat. Dapatnya sombong, kada maunya sujud lawan Nabi Padahal bukan Nabi Adam. Iblis, sujud kau lawan aku. Tuhan yang nyuruh sujud tuh. Usjudu li Adam. Tuhan nyuruh sujud kau lawan Nabi Fasajadu. Sujudan malaikat illa iblis. Kecuali iblis nang kada mau kada mau, enggan, wastakbara, merasa wa kana minal kafirin, dan iblis itu di dalam ilmu Allah Ta'ala memang tergolong orang yang kafir. Mudahan kita selamat daripada tipu daya nang terakhir yang menghalangi kita beribadah itu nafsu. Maka berataan beisi nafsu. Ini adalah dari 4 macam ini yang nafsu ini yang paling berat. Kata ulama pulang nafsu ini lebih jahat daripada 70 iblis. Nafsu ini. Ya, mudah-mudahan bapak-bapak kita yang diberi Tuhan akal 1, ya akal 9, nafsu 1, mudahan jangan kalah akal 9 dengan nafsu yang 1. Alhamdulillah, mudah 9 kita akal, kada mampu lah ngalahkan nafsu yang 1 tuh. Ibu-ibu kayak itu juga, walaupun ibu-ibu ini nafsunya 9, mudah-mudahan dengan akal yang 1 bisa dikalahkan nafsu yang 9. Minta kepada Allah Subhanahu wa
wa ta'ala. Ini aja yang dapat ulun sampaikan. Mudah-mudahan nang kita kerjakan, nang kita laksanakan, terutama panitia yang mengadakan perayaan membesarkan hari lahir Nabi malam hari ini, kita yang datang memenuhi undangan panitia, mudahan diberikan Allah Ta'ala rahmatnya, mudahan segala yang kita lakukan bernilai amal ibadah dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum ulun meninggalkan kursi yang mulia ini, ulun membawai kita beratan, mudah-mudahan kita selalu di dalam rahmatnya Allah. Kita selawatan dulu lah, minta waktu sedikit, kita selawatan. Kayaknya lebih sejam dan ulun apa saya sejam ulun ceramah. Nah ulun ini dasar pelawasan ceramah lah, banyak kayak orang madanya ustaz tuh lawas ceramah aja. Malam ini ada nyambet salah. Mudah-mudahan bermanfaat lah, amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya semuanya kita yuk. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi sallallahu. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa anta iksiru wa dhari anta misbahus suduri sallallahu ala mal sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqain ya habibi ya Muhammad ya arusal khafiqain ya muayyad ya mumajjad ya imam al-qiblataini sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya berataan. Mohon maaf
atas segala kesalahan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.